Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Elsinta News and Talk, dan kali ini kita jumpa lagi dalam Talk Highlight untuk membahas isu terkini terutama terkait dengan pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah yang mengatur besaran pajak 40 hingga 75%, khususnya untuk pajak barang dan jasa tertentu yang sempat diprotes oleh para pengusaha, bahkan juga oleh pesohor Inul Daratista dan pengacara Hotman Paris ya. Tentu Anda ingin tahu apa sih yang kira-kira jadi dasar penerapan aturan ini dan apakah sudah mulai berlaku, dan bagaimana juga sektor pariwisata melihat hal ini, terutama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di sebelah saya sudah bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Pak Sandi kayaknya makin sibuk nih Pak ya. Bang Berry, betul. Di awal tahun ini banyak yang seru. Yang viral kemarin ini adalah tentang penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 setelah jeda 2 tahun. Ini adalah tentang desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besaran pajak untuk jasa hiburan. Dan ini kita lihat memang kita memasuki sebuah diskursus karena memang rentang yang diberikan itu antara 40-75% dirasa memberatkan bagi industri yang baru saja pulih dari pandemi dan belum sepenuhnya kita pulih. Tadi angka-angka yang saya telah sampaikan menunjukkan bahwa untuk pariwisata mancanegara kita masih di bawah 30% lebih dibandingkan sebelum pandemi. Nah, sedangkan devisanya juga masih secara perlahan merangkak naik, tapi belum mencapai puncak yang kita harapkan pernah kita capai sebelum pandemi di 2019. Jadi banyak keluhan yang disampaikan kepada kami, dan secara terpisah Asosiasi Industri telah mendaftarkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang tersebut, khususnya pasal tadi yang pasal 2-nya itu ya. Pasal 2-nya itu. Pasal 58 ayat 2. Ya, 58 ayat 2 ini karena itu pengecualian. Karena tadinya semuanya udah oke dengan 10%, tapi dikecualikan beberapa usaha hiburan seperti klub malam, diskotek, karaoke, mandi uap, dan ini banyak menimbulkan keresahan di kalangan para pelaku usaha. Nah, kami menjembatani, kami memfasilitasi, dan untuk sementara waktu saat kita menghormati proses hukum, maka saya memberikan arahan kepada dinas di seluruh wilayah Indonesia untuk jeda menunggu hasil dari judicial review tersebut. Jadi teman-teman mohon tidak terlalu khawatir atau cenderung panik, dan tetap semangat, karena kita ini pemerintah tidak akan membiarkan industri jasa hiburan ini kolaps atau mereka harus tutup usaha dan gulung tikar. Akhirnya PHK di sana. Karena PHK ini yang kita khawatiri, karena kita tahu usaha jasa hiburan ini jutaan lapangan kerja yang kita ciptakan di beberapa sektor ini. Jadi ini yang saya terus advokasikan, mudah-mudahan semua pihak menahan diri dan duduk bersama diskusi untuk mencari solusi. Kemarin Pak Menko Marinvest sudah menyampaikan untuk menunda, dan ini tentunya para pemerintah daerah segera bisa menyikapi dengan membuka ruang sarasehan atau dialog bersama dengan pelaku usaha hiburan yang ada di lingkup Parekraf untuk mencari titik temu. Pak, sebetulnya gimana sih? Karena kami sebelum-sebelumnya juga sempat mewawancarai asosiasi ya pariwisata, terutama yang bergerak di bidang pariwisata, yang merasa terimbas karena adanya aturan ini. Mereka merasa tidak dilibatkan sebelumnya. Itu sebenarnya gimana sih, Pak? Sebetulnya kan undang-undang ini di 2022 awal Januari. Jadi Mas Berry bisa bayangkan
Januari 2022 ini kita lagi di tengah-tengah pandemi. Iya, masih COVID waktu itu. Masih COVID. Delta baru saja selesai dan Omikron kayaknya waktu itu. Waktu itu baru masuk Omikron dan pariwisata itu baru mau dibuka 2022 bulan Maret dan April. Jadi waktu ini disahkan oleh DPR, memang ada diskursus dalam lingkup yang terbatas. Dan saat Rakornas di 2022, ini sudah diangkat oleh Asosiasi Industri. Tapi karena pada saat itu kita belum fokus terhadap pengembangannya, jadi banyak teman-teman dari dunia usaha tidak menyampaikan keberatannya secara lebih frontal. Nah, ini yang kemarin Asosiasi Usaha Industri SPA yang sudah menyampaikan kepada kita saat Rakornas, kita berikan ruang mereka memberikan pernyataan dan menyampaikan keberatan. Dan sudah kami fasilitasi, kami sampaikan kepada perwakilan dari Kementerian Keuangan saat itu. Tapi apa yang terjadi, semuanya tiba-tiba masuk ke dalam euforia kebangkitan ini. Tiba-tiba kita udah Januari 2024. Iya. Dan saat diterbitkan dan efektif undang-undang ini berlaku, pemerintah daerah segera konversi kebijakan lamanya menjadi kebijakan baru, dan Bali, DKI, dan sekitar 177 kabupaten kota. Itu sudah mulai ya? Sudah memulai. Nah, ini yang dengan adanya uji judicial review di MK ini, saya mengimbau semua pihak untuk menahan diri. Ditunda dulu berarti? Kita tunda dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Dan pemerintah daerah juga diberikan keleluasan untuk memberikan pengurangan, pengecualian, maupun penghapusan. Ada insentif juga. Ada insentif. Jadi ada P3 juga ini, pengurangan, penghapusan, maupun pengecualian untuk usaha-usaha yang dinilai strategis oleh mereka dan tidak membuka peluang PHK massal. Jadi itu yang kita harapkan bisa terjadi, sebuah dialog yang saling menghormati. Pemerintah sangat sadar mitra pembangunan kita adalah dunia usaha, dan kebangkitan ekonomi kita yang ditopang pariwisata ekonomi kreatif ini harus kita jaga momentumnya agar terus sehat dan bisa membuka lapangan kerja. Tapi juga selain lapangan kerja, yang saya lihat ini adalah transformasi dari pariwisata kita yang menuju pariwisata hijau. Jadi sekali lagi saya titipkan kepada semua rekan-rekan pengambil keputusan dunia usaha, mari kita duduk bersama. Saya sudah siapkan tempatnya di sini di Parekraf setiap Senin antara pukul 4 sampai pukul 6 sore. Kita terima masukannya dan kita fasilitasi, dan mudah-mudahan hasilnya nanti akan memperkuat, bukan memperlemah, tapi justru memperkuat industri pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Ya, Pak, terakhir ini Pak, upaya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menjaga keberlangsungan usaha-usaha tadi yang terdampak itu Pak, terkait dengan kebijakan soal penerapan pajak 40-75% itu apa Pak? Ada semacam pelatihan atau apa mungkin? Jadi kita melakukan P3, pelatihan, pemasaran, dan permodalan. Pelatihan, pemasaran, dan permodalan ini kita sudah fasilitasi sepanjang tahun dari 2022-2023. Saat kita mempersiapkan, karena kita bicara bukan hanya usahanya, tapi ekosistemnya. Kan ada pemasoknya juga, ada lapangan kerja, ada yang memberikan jasa, ada yang juga membantu dari segi pengamanannya. Nah, ini bagaimana ekosistem usaha hiburan yang menjadi bagian dari pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa menyikapi transformasi dan reformasi pajak kita yang memberikan desentralisasi kepada daerah ini berlangsung mulus, dan pemerintahnya juga bisa mendapatkan peningkatan penerimaan, tapi dunia usaha juga bisa memperluas usahanya. Lapangan kerja juga tercipta. Nah, itu yang harapan kita bisa terwujud di
program kita untuk memfasilitasi, memberikan pelatihan pemasaran dan permodalan, tapi kita juga akan memberikan penguatan agar industri ini bisa mampu untuk tetap berdaya saing. Karena kita bersaingnya kan bukan hanya di Indonesia, tapi juga dengan global, negara-negara tetangga dan juga dengan industri parekraf global. Baik. Pak Sandi, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh Pak Sandi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk terus membuat geliat pariwisata di Indonesia bukan hanya menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, tapi juga di internasional, ini bisa berjalan lancar, Pak. Ikhtiarnya bisa diberikan kemudahan. Terima kasih sekali lagi Pak Sandi untuk waktunya. Dan mendengar, itulah tadi jawaban dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menjawab bagaimana kisru ataupun isu seputar penerapan pasal untuk pajak hiburan tertentu 40 hingga 75%. Saya Beri Hamzah, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Sampai jumpa.